Ya, dalam video kali ini saya kembali bermain catur dengan Pak Dance. Yang kemarin itu babak pertama dan sekarang kita saksikan babak kedua. Kembali saya pegang bidak putih dan Pak Dance bidak hitam. Kita mulai saja ya Pak Dance ya. Silakan. Oke, mari. Ya, langkah-langkah pembukaan masih normatif, sobat catur. Normatif sebagaimana dalam teori catur pada umumnya. Ya, kelihatannya hitam maupun putih hanya bermain mengembangkan perwira terlebih dahulu. Putih menginisiatif untuk memakan pion dan dibalas dengan makan pion juga. Nah, kedua menteri telah berhadapan-hadapan. Rokade putih, kemudian putih menggerakkan kuda, hitam rokade juga. Nah, menteri hitam dimakan saja oleh putih. Kembali hitam memakan menteri putih. Ya, kali ini saya menggerakkan benteng mengancam gajahnya. Benteng saya diancam, saya tutup dengan pion, kembali mengancam gajah dan terus mengejar gajah. Ya, pion-pion di sayap raja saya maju-majukan saja karena menteri sudah tidak ada, jadi permainan akan menuju ke end game. Ya, aduh, pion saya diambil gratis satu karena memang tidak ada pilihan sobat catur, karena apabila saya tidak melindungi pion yang satu dengan gajah putih, maka benteng saya bisa terancam hilang. Terus saya mengejar gajahnya, dia kembali masuk ke dalam dan saya mengembangkan perwira yang belum aktif. Ya, raja terus saya gerakkan. Ya, sebagaimana dalam teori-teori catur, kalau sudah menuju ke endgame maka raja dan pion harus segera diaktifkan untuk membantu permainan. Ya, pion-pion pun yang di sayap menteri saya gerakkan untuk mempersiapkan pion promosi ketika nanti perwira sudah terjadi tukar menukar perwira. Kelihatannya hitam juga melakukan hal yang sama. Ya, saya mencoba untuk membuka lajur benteng dengan menggerakkan pion. Pion saya terancam, saya lindungi dengan gajah. Ya, hitam menggerakkan pionnya. Ya, saya buka lajur benteng di sayap menteri. Ya, begitu juga hitam membuka lajur bentengnya. Kuda saya adu. Ya, dimakan saja oleh hitam dan saya memakannya dengan gajah. Ya, saya kembalikan gajah pada posisi semula. Kuda hitam terus bergerak. Ya, saya menempatkan benteng di petak yang lebih strategis. Menggerakkan benteng di sejajar dengan raja. Dan lihat teman-teman, sobat catur, raja maupun benteng sudah bersama-sama maju untuk menyerang. Ya, saya gerakkan kuda yang pasif, yang tidak aktif. Ya, saya majukan pion 2 kali dengan harapan agar lajur
gajah putih saya bisa lebih leluasa. Tetapi rupanya tidak diterima dan pionnya dilindungi dengan benteng. Dan saya majukan terus pion saya sehingga kuda hitam yang ada di sayap menteri menjadi pasif. Ya. Nah, sepertinya hitam mengancam pion saya. Saya lindungi dengan gajah. Ya. Dia menyusun benteng, mengancam gajah saya. Saya tambah perlindungan gajah dengan menaikkan benteng di sayap menteri. Ya, dia mengincar pion lemah di dekat raja. Saya menggerakkan gajah hitam untuk menghindari ancaman sewaktu-waktu ketika gajah putih bergerak. Ya, pada kali ini saya ingin mengadu kuda. Ya, aduh, ya, ini saya tidak menyadari, teman-teman sobat catur. Pion saya dimakan dan kelihatannya kuda hitam ini gratis ya, tetapi sesungguhnya tidak gratis karena apabila dimakan dengan pion maka gajah hitam akan memforking benteng dan itu adalah kerugian besar, sehingga saya memilih untuk tidak memakan kudanya dan saya menggerakkan gajah agar benteng kedua-duanya terhubung, kemudian juga melindungi kuda yang ada di belakang. Ya, hitam menggerakkan kudanya. Dia ingin mencari serangan di jalur di sayap menteri. Saya kembalikan saja kuda ke posisi awal karena tidak terlalu efektif. Ya. Saya mengancam pionnya yang kelihatan pion lemah di baris ketiga, dilindungi dengan benteng. Saya menambah ancaman untuk pion, 2 kali mengancam pion dengan benteng. Ya, ditutup saja dengan kuda. Di benteng saya dihalangi dengan kuda hitam. Saya gerakkan kuda yang pasif tadi. Saya berencana untuk mengadu atau menukarkan kuda dengan gajah. Ya, saya gerakkan benteng di baris kedua pertahanan, benteng yang terancam gajah hitam. Ya, sepertinya hitam berencana untuk menumpuk benteng. Saya terlebih dahulu menggerakkan kuda. Dan dimakan dengan gajah hitam. Dan memang ini yang saya harapkan. Dan saya mengambil gajahnya juga dengan pion saya. Ya, lagi-lagi hitam mengadu benteng karena memang kita menyadari bahwa benteng yang ada di baris kedua pertahanan ini sangat berbahaya. Saya ambil aja bentengnya dan kembali dimakan dengan benteng. Kelihatannya hitam hati-hati memakan benteng saya dengan benteng karena dengan memakan benteng maka jalur gajahnya tertutup. Sekarang saya ancam kudanya, kuda hitam saya ancam kalau tidak dipindahkan saya akan makan dan saya masih mendapat kompensasi 1 pion, tetapi kudanya dipindahkan. Nah, kesempatan ini saya manfaatkan untuk mengancam bentengnya sekaligus mengancam gajah yang ada di belakang benteng.
Setelah berpikir sejenak, rupanya Hitam menyadari bahwa ini adalah langkah blunder yang dia lakukan, memindahkan kuda tadi. Dan akhirnya dia menyerah karena menyadari kalau dilanjutkan maka dalam 5-6 langkah ke depan kuda akan tumbang